Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Putri Ayu dengan NIM 1930110006 dari jurusan Tadris Kimia di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan eksperimen, yang mana eksperimen ini itu berbasis green chemistry pada materi hidrolisis garam. Nah, green chemistry ini, pada materi ini kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sederhana dan dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, penasaran kan guys? Nah, ayo ikuti aku ke tempat eksperimen. Dah. Masih ingat gak sih apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah suatu proses penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Pencampuran larutan asam dan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam bersifat basa, asam maupun netral. Lalu, bagaimana hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam dalam air? Jadi, sifat larutan garam dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentukannya. 1. Jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya bersifat netral. 2. Jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya bersifat basa. 3. Jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya bersifat asam. 4. Jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya tergantung pada Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jika Ka besar dari Kb, maka bersifat asam. Dari pH-nya kecil dari 7. Jika Ka kecil dari Kb, maka bersifat basa. Artinya, pH itu lebih besar dari 7. Jadi, kata kuncinya, hidrolisis garam akan terjadi bila salah satu atau kedua komponen penyusun garam itu bersifat asam lemah atau basa Oke lemah. guys, nah sekarang kita udah berada di tempat meja eksperimen kita. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus tahu dulu apa tujuan dari eksperimen hidrolisis garam ini. Nah, pengen tahu kan tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Nah, itu. Oke, sebelum kita melakukan eksperimennya, kita harus tahu dulu apa itu alat dan bahan yang kita gunakan dalam melakukan eksperimen. Nah, alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini ada 3. Nah, yang pertama aqua glass atau gelas plastik. Nah, tujuannya untuk tempat wadah sampel yang kita uji nanti. Oke. Nah, yang kedua itu suntikan. Suntikan ini berfungsi untuk mengambil wadah dalam mililiter. Nah, yang ketiga itu sendok. Nah, berfungsi untuk mengambil sampel yang kita praktikumkan. Nah, ini alat yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan yang pertama itu cuka, soda kue,
garam, air atau aquades. Nah, yang kelima ini ekstrak buah naga. Nah, ekstrak buah naga ini cara buatnya, yang pertama itu kita ambil daging buah naga, kemudian kita haluskan, campur dengan air. Nah, kemudian kita saring. Nah, saringan ini udah menjadi ekstrak buah naga. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah percobaan hidrolisis garam. Nah, yang pertama kita sediakan alat dan bahan. Kemudian kita masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas plastik ini sebanyak 1 sendok. Langkah selanjutnya, kita masukkan soda kue 1 sendok ke dalam wadah plastik. Kemudian kita masukkan aquades atau air sebanyak 50 ml ke dalam larutan wadah yang berisi garam dan soda kue sebanyak 50 ml. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan cuka ke dalam aqua gelas atau gelas plastik ini sebanyak 50 ml. Oke, sekarang kita aduk soda kue dan garam yang sudah dilarutkan dengan air. Kita aduk sampai dia tercampur. Nah, setelah larut ketiga larutan ini, nah sekarang kita masukkan 1 sendok ekstrak buah naga ke masing-masing larutan. Kita masukkan 1 sendok saja. Oke, setelah kita masukkan ekstrak buah naga ini ke 3 larutan, nah sekarang kita amati warna dari ketiga larutan ini. Nah, bisa dilihat kan warna dari ketiga larutan ini. Warna pada cuka yang dihasilkan lebih terang dibanding ekstrak buah naga. Larutan garam tidak mengalami perubahan warna. Soda kue, warna yang dihasilkan lebih gelap dibandingkan warna ekstrak buah naga. Menurut teori, apabila suatu larutan itu bersifat garam, asam, tentunya setelah diberi indikator warnanya akan lebih terang, sehingga mengalami hidrolisis sebagian. Sedangkan suatu larutan itu
bersifat netral. Setelah diberi indikator, warnanya akan sama dengan warna sebelumnya atau tidak ada terjadi perubahan warna sehingga bersifat netral. Tetapi suatu larutan itu bersifat garam basa, maka setelah diberi indikator warnanya akan lebih gelap sehingga mengalami hidrolisis total atau bersifat basa. Guys, nah itulah percobaan atau eksperimen kita tentang materi hidrolisis garam. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.